salah satu rekomendasi eksternal tadi yang disampaikan oleh Pak Jazil menyangkut soal usulan PKB untuk mendorong revisi paket undang-undang politik. Isinya salah satunya adalah PKB mendorong supaya pelaksanaan Pilpres dan pemilu legislatif dipisah pada tahun 2029 yang akan datang. Nah, yang terkait dengan revisi paket undang-undang politik, memang keserentakan kemarin akhirnya calon anggota legislatif DPR RI nggak diperbincangkan, nggak dianggap punya visi apa, semuanya terarah kepada Pilpres. Bahkan kita sendiri itu lebih banyak kampanye Pilpres daripada kampanye kita sendiri. Tanya aja ke teman-teman itu. Apalagi bagi PKB kemarin yang nyalon ketua umumnya. Iya, jadi jihad itu prioritas pertama, baru prioritas kedua, bahkan ketiga teman-teman ini. Jadi, nah pengalaman inilah yang kemudian saya yakin nanti disampaikan ke partai dan masyarakat efektif nggak gitu. Ini yang mau kita koreksi. Yang kedua, bahwa pilar demokrasi penting itu adalah partai politik, karena dari partai politik lahir gubernur, bupati, bahkan presiden. Tapi partai politik belum memiliki akses yang cukup dari APBN. Katakanlah hari ini itu hanya dihitung satu suara Rp1.000. Padahal tanya ke teman-teman, satu suara berapa ya? Kalau surveinya ke masyarakat akan lebih tinggi. Yang sudah melakukan survei itu seingat saya adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang ingin agar partai politik menjadi pilar demokrasi, menjadi bersih. Berapa waktu itu disampaikan, kurang lebih dana pembinaannya itu satu suara 10.000. Dan kalau dihitung dari jumlah APBN berapa sekarang? 3.250 itu tidak sampai 1% dari APBN. Artinya betapa penting alokasi APBN ini juga dialokasikan kepada pembinaan politik dan pendidikan politik melalui partai politik. Itu kira-kiranya begitu. Namun tapi ini akan menjadi wacana yang juga disampaikan ke publik, dan kami ingin juga menerima masukan, karena kami tidak ingin partai politik coba saja lakukan survei di antara lembaga-lembaga negara. Partai politik termasuk lembaga yang belum dipercaya oleh masyarakat. Padahal partai politik yang melahirkan calon-calon pemimpin. Jadi bagaimana dari sumber yang tidak dipercaya melahirkan pemimpin yang dapat dipercaya? Nah ini kira-kira logikanya. Ya.